Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini dengan seluruh peristiwanya, dengan seluruh kejadiannya, sejak semula telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam format ujian untuk kita manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini. Kita manusia sebagai pemeran utama dalam kehidupan dunia ini sekaligus menjadi peserta ujian dalam kehidupan dunia ini. Karena itu, semua yang kita alami di dunia ini sesungguhnya adalah ujian bagi kita. Apakah kita berhasil menyikapi ujian tersebut dengan penyikapan yang benar? Penyikapan yang benar artinya adalah penyikapan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk dosa dan maksiat yang kita lakukan, termasuk dosa dan kemaksiatan yang terus hadir dan memapar kehidupan kita. Itu adalah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ujiannya yang pertama adalah apakah kita bisa menghindarkan diri dari dosa dan maksiat itu. Itu yang pertama. Ujian yang keduanya adalah apakah ketika kita akhirnya terjatuh dalam dosa itu, kita bisa menyikapi kejatuhan kita, ketergelinciran kita dalam dosa itu dengan penyikapan yang tepat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi la abrahu ughwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu pernah berkata, pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan mengatakan, demi kemaha perkasaanmu wahai Tuhanku. Jadi syaitan pun mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhannya. Tetapi dia tetap dianggap sebagai makhluk yang paling durhaka kepada Allah, paling terlaknat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu tidak cukup. Karena kalau itu cukup, maka pengakuan itu seharusnya bisa menyelamatkan syaitan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faktanya tidak begitu. Kita lanjutkan. Jadi syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi kemaha perkasaanmu wahai Tuhanku, saya tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan, menggoda hamba-hambamu selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Maksudnya selama mereka hidup di muka bumi ini. Jadi pernyataan syaitan ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah salah satu ujian terpenting kita dalam hidup ini. Ujian menghadapi godaan syaitan. Ujian menghadapi godaan syaitan, sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan, ujian pertama adalah apakah kita berhasil
mampu menepis, menghindarkan diri dari godaan syaitan itu, kalau itu berhasil, maka itu tentu suatu keberhasilan yang luar biasa. Tetapi la qadarallah, seandainya misalnya kita tergelincir dan ikut dengan godaan yang ditawarkan oleh syaitan itu, lalu kemudian kita melakukan dosa, maka ujian berikutnya adalah apakah kita bisa menyikapi dosa yang kita lakukan itu dengan penyikapan yang benar, yaitu dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menyikapi dosa dan maksiat kita itu dengan penyikapan yang benar, maka kita akan lulus dalam ujian itu. Maka dalam kelanjutan hadis itu Nabi SAW mengatakan, faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merespon deklarasi syaitan itu dengan mengatakan, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kemahaperkasaanku dan kemahamuliaanku, aku akan selalu mengampuni mereka, hamba-hambaku itu, selama mereka mau beristighfar, mau memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada syaitan, silahkan engkau coba untuk menggoda hambaku, silahkan engkau coba untuk menggelincirkan hamba-hambaku. Tetapi ingat, seandainya pun mereka akhirnya tergelincir dalam godaanmu, tapi mereka kembali kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni mereka. Sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup semua celah yang diharapkan oleh syaitan sebagai jalan untuk mendapatkan teman-teman yang akan menemani dia di dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beristighfar adalah satu bentuk perlawanan yang sangat dahsyat dalam menghadapi rayuan syaitan, dalam menghadapi bujukan syaitan. Istighfar dan taubat yang kita lakukan itu adalah satu langkah yang sangat dahsyat yang membuat syaitan itu kemudian tersiksa hidupnya, membuat syaitan itu kemudian tidak tahu harus berbuat apa lagi, membuat syaitan itu terjatuh dalam rasa marah dan kecewa yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak mau menyikapi godaan syaitan itu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan bertepuk tangan, syaitan akan bergembira ria, karena kita serupa dan semirip dengan apa yang dilakukan oleh syaitan. Karena itu sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau merenungkan ini, maka kita akan sadar betapa luasnya, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang bahkan meskipun kita jatuh dalam godaan syaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, untuk memohon ampun kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalathan, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana farran minaz zahf." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan, Anda hafalkan ini, Anda hafalkan
bentuk istighfar ini, redaksi istighfar ini, sahabat-sahabat sekalian. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang mengatakan ini 3 kali, kata Nabi SAW, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun dosa itu adalah dosa dalam bentuk dia lari meninggalkan medan jihad, medan pertempuran. Sebagaimana yang harus kita ketahui bahwa berlari meninggalkan medan jihad itu adalah salah satu dosa yang besar. Tetapi di sini Nabi SAW menggambarkan bahwa seorang hamba yang membaca kalimat ini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membaca ini 3 kali, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yuznibu dzamban wa yuhsinu at-tahur thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba itu melakukan satu dosa lalu dia segera memperbaiki wuduknya, kemudian setelah itu dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa sang hamba ini. Maka beristighfar ini ternyata sahabat-sahabat sekalian punya manfaat, punya dampak yang sangat luar biasa bagi kita, terutama sebagai cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita memperbaiki kehidupan kita, membersihkan kehidupan kita dari noda-noda dosa, noda-noda maksiat yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu cara bertaubat yang sangat-sangat mudah untuk dilakukan, sangat-sangat simple untuk dilakukan. Tidak seperti yang misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tetapkan untuk satu generasi di kalangan Bani Israel, di mana salah satu bentuk taubat yang harus mereka lakukan adalah dengan cara saling membunuh satu dengan yang lain. Bayangkan kalau cara bertaubat yang harus kita tunaikan, kita laksanakan adalah seperti itu, bahwa dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita saling membunuh satu dengan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk memohon ampun kepada Allah, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya perlu menundukkan hati dengan ikhlas, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan istighfar yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca sebanyak 3 kali. Atau misalnya dengan mengerjakan salat 2 rakaat kemudian dilanjutkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Maka betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mempermudah jalan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang selalu menjadi masalah adalah kenapa kita
tidak memanfaatkan kasih sayang Allah itu untuk memperbaiki apa yang sudah terlanjur kita rusak dalam kehidupan kita sebelumnya? Kenapa kita tidak memanfaatkan kelapangan yang Allah berikan itu untuk menghapus noda-noda hitam yang pernah hadir dalam catatan kehidupan kita? Maka sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan merenungkan ini kita semua bisa melazimi istighfar sebagaimana yang dinasihatkan, yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengatakan, "Aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqatikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah." Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah oleh kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis ilmu kalian. Kenapa? Kata beliau, karena kalian sesungguhnya tidak pernah tahu kapankah gerangan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada kalian. Subhanallah. Maka perbanyaklah istighfar. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk membasahi lidah kita dengan istighfar. Karena mungkin pada momen-momen itu ampunan Allah turun kepada kita. Dan tidak ada karunia yang lebih besar bagi kita, manusia yang dhaif, manusia yang lemah ini, kecuali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.